Oke teman-teman, mohon maaf tadi ada kejadian yang tak terduga ya sama Mr. Ki. Jadi saya mau klarifikasi dulu tadi kejadian. Jadi tadi itu ketika kita lagi membahas untuk makhluk yang ada di tempat, ada kejadian yang tidak terduga. Ternyata Mr. Ki ditarik sama sosok yang sebelumnya tadi diceritakan bahwa sosok itu ternyata menarik Mr. Ki ya. Jadi karena kondisi tidak memungkinkan, akhirnya kita tadi cut dulu ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi mungkin untuk ke tempat selanjutnya, karena emang tempat ini cukup luas. Kita coba untuk ke tempat selanjutnya. Gimana Obi? Ini kan melanjutkan yang part pertama kemarin gitu ya. Jadi kan yang part pertama itu ada gangguan sedikit yang tidak diinginkan sama tim gitu. Jadi kita langsung ke part kedua gitu. Untuk kondisi gimana Terki setelah kejadian tadi? Alhamdulillah sih masih lemes ya, tapi aman. tapi menurut Obi gedung yang kedua ini gimana? Jadi teman-teman, kita tadi sebelumnya kita di gedung yang pertama. Sekarang ini kita masuk ke gedung yang kedua. Mungkin ada agak berbeda ya dari gedung yang pertama ya. Ini tidak banyak kalau ruangan tidak banyak ruangan seperti yang di gedung pertama, tapi sosok yang di sini itu lebih dominannya itu kebanyakan cewek. Jadi banyaknya miske mungkin ya dibilang kita sarang ya, karena cukup ya di dalamnya sih luas kayak gitu ya. Di center pun tidak tembus ini ya. Gimana Mas J? Jadi setelah penelusuran yang di part pertama itu ya, mungkin kita ada kelas balik lah mungkin ya, dari yang pertama. Jadi dari gedung pertama atau ke gedung kedua itu ya mungkin yang pertama itu kan kemarin ada sosok pocong saya bilang. Kalau di sini sebelumnya terdengar ya kamera banyak gangguan suara, terus kelebatan bayangan ada ya Obi, gangguan itu karena beberapa di teman-teman kita tuh kayak Ilyas sempat kena gangguan. Iya. Jadi kameramen kita pun sempat kena gangguan ya. Karena benar-benar gangguannya tuh fisik, ke fisik gitu. Bukan fisik misalnya kamu jelek bukan itu rasis. Kalau jelek udah jelek. Jadi kalau yang gedung ini ya bagi yang laki-laki hati-hati karena banyaknya perempuan ya. Dominan ini lebih ke sosok Mister Miss K ya. Gimana? Kita lanjutin ke dalam. Kita lanjut ke gedung yang kedua ini ya. Kita ungkap apa sih ada yang di sini. Mungkin kita dapat cerita sedikit, korek-korek sedikit ya. Ya, pokoknya buat teman-teman terus pantengin ya channel kita. Jangan lupa di subscribe, sama di like, komen, nyalain loncengnya biar tidak ketinggalan sama video-video kita di Altar Merah berikutnya. Oke, teman-teman, kita lanjut. Assalamualaikum. Cukup luas ya Obi? Iya. Kalau dilihat sih hampir kayak gedung yang pertama ya. Ya benar. Cuma agak kecil sedikit sih. Sedikit, dan ruangannya pun enggak banyak ruangan seperti yang di gedung yang pertama ya. Lumayan sih. Kalau untuk bikin bulu kuduk berdiri. Benar. Ya. Karena memang benar-benar gelap total. Ini udah nggak ada penerangan sama sekali ya, karena memang sudah tidak beroperasi ya. Penerangan itu cuma di luar aja. Tapi ada yang mau komunikasi baru sampai gitu. Jadi ada sosok itu juga kalau saya salah benarkan ya gini. Ini miskainya berbentuk karena dia bentuknya tuh lebih tua. Jadi si putihnya tuh ini bajunya tuh putihnya udah lusuh banget. Udah dan coklat-coklatan ya, kayak kotor gitu ya. Itu
nggak tegak kayak gini. Tangannya hampir panjang sama ini, kakinya tuh ya maaf ya, jadi kaki nggak kayak orang normal, dia balik ke Kedengeran nggak tadi? Ada yang nyanyi. kita lanjut ya. Kakinya tuh nggak, sendinya nggak kayak kiri gini, dia balik Oh ya, balik. balik. Ya dibilang mungkin the queen of Emang. kayak bilang. Dia itu emang yang menempati gedung ini, pemimpinnya. Itu. Nah, sayangnya baunya bau bangke. Jangan terlalu direspon, Terki ya. Gitu. Biarkan aja. Dia yang mungkin ya banyak kalau yang punya anak jati ya, masih punya anak kecil, karena dia lebih condong itu mengganggu bayi-bayi yang baru lahir. Ya. Nah ini yang sosok bilang, kalau orang bilang jadi anak tuh yang mengganggu. Ini model-model kayak gini ganggu kalau ada bayi baru lahir tuh emang ada. Ini modelnya kayak gini. Dia tuh kalau di jalannya juga digesek. Ya. Biasanya kalau misalkan pertanda dia datang pun itu bau-bau anjir itu kental ya. sering ke apa? Ambeun. Ke tercium, terendus. Iya, terendus benar. Gimana kita lanjut, Mr. Ki? Mungkin ada di sana sebelah sana nih, ada ruangan yang ini. Ruangan yang di Kita pengen belakangnya ya. telusuri dulu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke sana. Yuk, Bi. Ini ruangan. Mungkin kalau dibilang kayak ruangan arsip mungkin ya. Oh, iya masih kantor ini. Kantor tulisan. Ini masih kantor ini. Oke. Jadi sini. Ini masih di ruang. Ini ruang kantor ya. Masih kantor. Masih kantor. Teman-teman. Gedung pertama pun ada kantor. Mungkin beda-beda bagian kayaknya ya. Kan kalau udah lihat aktivitas banyak cat. Banyak cat. Kalau itu udah ke gedung yang kedua. Iya, Kemarin tuh. Yang dari blok sana kok kenapa dia tidak ke sini? Mungkin Memang satu blok, mereka satu punya bagian atau wilayah zona mereka masing-masing gitu. Yang dari sana tuh nggak ke sini. Jadi kayak Ada udah punya daerah kekuasaannya masing-masing. Gitu. Di mana gedung pertama, kedua, mungkin nanti ada gedung ketiga ya. Ini ada yang sempat ya. yang mendekat. Saya bilang bukan miske ya. Sampai kayak perempuan. Tapi tahu nggak kalau cewek zaman dulu itu pakai kain kalau mau mandi. Nah itu sosok kayak gitu. Dia ngedeket. Tapi Berdarah. darah nih. Apakah dia korban melahirkan mungkin ya? Ya Kayaknya bisa sebut kalau dilihat bukan makhluk dari sini, dia dari seberang. di area selangkangan itu banyak darah. Jadi dia jalan pun netes. Cuma tatapannya tuh apa? Kayak orang tajam penuh. Marah tapi sedih. Kayak gitu. Nggak ada luka fisik di badan, cuma ya memang banyak darah aja. Ya mungkin dia mendekat pengen komunikasi, kita nggak. Kayaknya banyaknya perempuan sih. Ya. Perempuan. Karena emang untuk sosok yang menguasai tempat ini pun emang perempuan. Tapi hampir kebanyakan ya sesuai dengan sosok yang memimpinnya itu. Gitu. Kenapa di sini banyak sekali miskai gitu ya, dengan berbagai Mungkin macam bentuk yang kayak gini nih tempat bermainnya ya. Jadi sering apa ya? Sering Gelantungan lah. Gelantungan ya. Itu.
sambil Untungnya nggak dikasih gawang dua. jadi futsal dong. Main futsal. Hampir kebanyakan kan ini si yang tadi makhluk yang datang itu Mr. T. Jadi kalau dilihat bukan makhluk yang dari sini, itu dari seberang, karena di seberang itu ada pemakaman umum gitu, dan bahkan di depan pun jalan itu kan sering terjadi tabrakan gitu. Ada interaksi dari luar juga gitu. Ya, Cuma kita ada ini bahas yang keterkaitan yang dulu pernah dibahas dari apa sih, sosok utama yang dulu kita incer-incer itu. Jadi gini, ternyata memang sosok ini ya Obi, saya dapat informasinya gitu. Dia itu memang, kenapa kita sebut dia makhluk perjanjian, karena memang dia ditaruh di sini. ya, Dia ditaruh di sini. ditaruh Setelah orangnya, dia bilang yang menariknya itu. Jadi dia bilang perjanjian dia itu belum selesai, dia masih menunaikan perjanjian. jadi belum dicabut sampai sekarang pun. Ya mungkin sebelumnya itu manusia yang bikin perjanjian sama makhluk itu emang suruh menempatkan di sini gitu. Dan ketika dia jual pabrik ini tidak diputus, kalau putus kontrak ya diputus kontrak ya perjanjian ya. Makanya mereka masih menempati tempat-tempat ini. Mungkin ya nanti poolnya ya, pas nanti part ketiga kita akan pool medium sama sketsanya gitu, sudah kita sediakan gitu ya. Mungkin kalau di part kedua ini kita masih penelusuran karena areanya masih cukup luas. Ini baru area gedung, belum di area luar sirkuit ya. Iya. Jadi mungkin gimana Obi? Karena yang itu ngedeket terus, kita mungkin kita coba cari spot yang lain ya. Tim, kita ke spot yang lain ya, karena mulai tidak kondusif lagi. Orang sedikit. Kita udah mau mendekati, coba masuk ke ruangan yang ini ya. Ini masih terkunci sedikit ya. Ya. Karena udah ada sosok yang menunggu tuh. Jadi perempuan menggandeng anak kecil. Satu lagi Mr. P yang saya lihat itu, jadi ada sosok botak, lehernya panjang ya, Gini ya, lehernya panjang, cuman dia berjalan itu merangkak. mungkin kayak kalau yang di Karawang itu sebutnya orang bodol. Nah, mungkin ya. Wah, ada tadi teman. Tim, kita ke lokasi. Ayo. Perlu Obi. Pakai password. Assalamualaikum. Mantap. Ternyata ini cukup luas, Mr. Fish. Ya, kayak dari sebelah kiri. Masih area produksi juga kali ya? Iya. Masih area produksi. Oke teman-teman, kita udah ada di ruangan selanjutnya ya. Kalau tadi dari depan itu kantor, ternyata di sini begitu kita masuk ini cukup luas banget ya. Luas. Dari sebelah kiri, sebelah kanan itu cukup panjang ya, luas ya. Gitu. Dan ada beberapa lagi ruangan-ruangan. Nanti coba kita cek Yang kecil-kecilnya gitu. Tapi sosok apa sih yang di sini tadi? Yang Obi bilang gitu kan? Tadi yang dibilang Mr. King itu si sosok cewek yang menggandeng anak itu memang ada ya Mr. King. Iya. Ada sesuatu yang pengen dia sampaikan. Sebenarnya sih keterkaitannya gitu. Bukan sosok dalam tanda petik itu perempuan dan anak itu sosok dia punya hubungan keluarga ya, kayak ibu dan anak, bukan. Itu bukan. Yang satu itu memang makhluk juga. Iya. Keterkaitan secara kayak orang misalkan kasihan. Jadi dia nggak ada yang ngurus kayak gitulah. Sosok ibunya ini ya karena mungkin anak ini kalau di manusia terlantar gitu ya. Jadi dia coba untuk menggandeng supaya sosok anaknya tuh mukanya tua. Iya. Mukanya tuh tua ya. Jadi kayak kayak apa sih? Orang kate, gue bilang apa ya? Bukan rasis gitu. Jadi karena kakinya juga agak gini. Bukan tuyul, bukan. Kecil.
Cuma dia jalannya agak pengkang gitu. Kecil. Ini di waktu-waktu tertentu, di malam-malam tertentu, ini ramai banget Mr. Ki. Seminar. Sosok-sosok. Seminar. Mungkin ada rapat gitu ya, rapat. Seminar para hantu. Tapi di malam-malam tertentu ya, kayak misalkan Jumat Kliwon, gitu. Ataupun dari malam Sabtu Kliwon, Selasa Kliwon. Oh, kayaknya tahu. Kalau Jumat ya Yasinan dia ya. Kayaknya ini Dukcapil. Karena ini ada loketnya. Oh iya, Pembuatan kartu kakak. bukan. Itu buat karcis ke bioskop. Jadi Iya, ini memang iya benar kata Obi, benar. Lalu di beberapa malam tertentu emang Iya. rame gitu. Rame. Itu kan sekarang lagi nggak rame. Iya. Itu kan lagi nggak rame. Beda sama yang gedung yang pertama ya. Gedung pertama itu Aduh. begitu masuk itu langsung Suara. kita dikerumunin. Suara lah. Belum diganggu secara fisiknya, ada si yang sosok perempuan yang membawa anak. Itu memang kita suara dia mencari. Iya. Saya penasaran sama ruangannya ini. Gitu. Ruangan ya, ke situ bentar. Ya, kita coba ke ruangan ini teman-teman. Din ikutin. Kita coba ke ruangan ini. Bos. Oh, ini ruangan. Oh, musola. Ini mungkin Ini ex musola ya. Iya, Musola. iya. Ex musola ya. Musola ya. Tempat dulu beribadah. Ternyata tempat untuk beribadah teman-teman. Mungkin dulunya mungkin ini kantin apa? Saya juga nggak tahu. Ya, bisa jadi ini bisa kantin. jadi. Bisa jadi mungkin bekas kantin, ini tempat istirahat. Karena ini tempat kayak tempat ngambil makan di sini. Iya. Memang dia udah bersebelahan sama gedung yang satu kemarin, ini udah dekat sekali. Terpisah ruang dan waktu doang. Coba kita ke ruangan selanjutnya. Di sebelah Sini nih. ini keramiknya udah mulai Udah naik. ya, karena memang sudah tidak dipergunakan cukup lama. Itu Assalamualaikum. Lalu kita masuk ke ini ruangan yang tadi sempat di awal pergi masuk ya, bisa kebuka ya. Iya, susah tapi digembok. Mungkin ini ya ruangan apa kok? Gudang kayaknya. Udang, pipa atau alat-alat ya, cangkul ada. Ya. Nah, yang saya ini tuh ini dari sebelah kanan ini, yang dulu Obi katanya ada bekas makamnya. Ya. Nah, sini kan. Jadi pertama kita kemarin di part pertama itu sebelum syuting itu Ini bentar dulu. suara nangis. Oh, tolong diminum dulu. Silakan. Nangis. Biar nambah energi. Sama Edan. Oh iya, ini apa? Kacik. Ya, kita rasa jambu biar tetap strong ya. Kali ada yang mau rasa jambu, rasa Biar buah. kita fokus, kita cik rasa jambu. Gini, yang pas kemarin pas bukan kemarin sih, Nah, pas yang pertama itu pertama itu. saya di sama Erik pas di tikungan itu memang ada suara yang nangis. Ya ada sini ada sini. Ada sini. Pas mau tikungan ke gedung yang ketat, memang ada yang nangis. Jadi emang dulu teman-teman ya, untuk di sebelah bukan belakang ya, sebelah kiri gedung itu dulu ada pemakaman. Sudah dipindah ya. Tidak begitu banyak, ada makam keluarga sama warga juga, tapi nggak begitu gede, tapi sudah dipindahkan itu ke makam umum yang di depan gitu. Dan itu memang di situ di area makam itu banyak pohon bambu juga, misalnya cukup lebat. Mungkin kita balik topik kali ke sosok yang pertama. Selain itu memang makhluk kejam, terus memang makhluk itu aslinya bukan dari sini ya kita bilang. Kita kan ada perjanjian tertentu. Satu, mungkin dalam tanda petik menjak. Jadi kita kembali ke kita cari itu ya. Jadi sosok yang utama itu mungkin yang tinggi besar itu. Jadi
itu sosok makhluk perjanjian ini dia bukan asli dari sini. Iya, benar. Dia di sini itu kan memang ada perjanjian Iya, tertentu dengan ex pemilik shop. Iya. Sebelum pabrik ini, bukan Iya. pabrik, jauh-jauh sebelum Jauh sebelumnya. dia itu, kalau kita lihat kan makhluk itu ada spesifikasi dari laut kah, dari gunung kah, dari lembah. Dia spesifikasinya itu dari gunung. Jadi kayak dari daerah-daerah gunung. Yang mungkin tempat yang kata bahasanya pementaannya mah ke gunung. Mintanya ke gunung gitu. Karena kan dulu ini untuk beras ya. Iya. Ini yang punya itu Jawa ya. Gitu. Jadi ketika kita berbicara apa yang punya tempat ini di Jawa, lebih dominan ke satu sosok gunung. Jadi Tapi bukan di Jawa Barat. iya, Tapi memang yang adanya tuh si makhluk ini walaupun yang orang yang melakukan perjanjian sudah nggak ada, dia tetap masih, kalau dibilang nggak apa, dia malah masih minta dan terpetik gua mana, iya. kalau udah minta gua mana. Karena mungkin sebelum ini dijual, terus belum yang punyanya meninggal gitu ya, mungkin belum nggak sempat terputus untuk perjanjiannya itu, nggak sempat diputuskan gitu. Makanya akhirnya si makhluk ini jadi nyaman tinggal di sini. Ya emang dia zona, jadi menguasai zona tempat ini. Masuk. Kan kita bilang ada dua sosok saja. Sama satu yang bilang bahwa ular itu ya. Ular yang kita bilang ini dia ular ini cuma mengelilingi hidung ini. Cuma kalau saya rasa itu selain ular dia nggak bisa berbentuk jadi sosok siapa Ya. Tapi mungkin untuk si begitu dokumen untuk mengganggu gitu. Dua sosok itu mah ya nggak sosok manusia. Yang banyaknya kayak kelompok display. Makanya di awal itu kan kita sempat bilang itu di sini itu ada yang makhluk yang negatifnya dan ada makhluk yang positifnya. Ya. Justru yang positifnya ini ya, seperti ya, si sosok si kakek-kakek ini yang Pas waktu kemarin di situ ya. bentuk berjawara ini itu justru dia membentengi tempat ini biar si makhluk-makhluk yang perjanjian itu tidak bisa mengganggu keluar. Makanya di sini untuk makhluk-makhluk yang perjanjian itu dia tidak bisa kemana-mana, kecuali makhluk-makhluk emang yang dari luar itu bisa ke sini. Tapi untuk makhluk ini kayak udah dikunci nggak boleh kemana-mana gitu, karena bisa membawa mudarat lah mungkin ya. Dalam kata bawa mudarat. Karena memang dia berperjanjian dia di sini. Ya. Dan aspek juga seperti saya dapat info dulu itu di pas pabrik beras. Pabrik beras itu memang ada satu satpam, bukan satpam ya, dulu centeng ya. Centeng. Nah, centeng ini si abah ini yang menjaga tempat ini dari pabrik beras kemudian tutup Sampai jadi tekstil. nyampe lama itu dia yang dijagain ya. Gitu. Emang si abah itu bukan sosok orang sembarangan, dia juga punya pegangan. Jadi ketika saya bertanya sama ahli warisnya ataupun keluarganya si abah ini gitu, ternyata emang tempat ini dia jaga sendiri dan makhluknya pun tidak berani gitu, si abah gitu. Udah memang siapanya juga udah punya pegangan. Mungkin dari sosok dari abahnya ya, mungkin leluhurnya emang udah dibenteng Sini. gimana Tapi memang yang kita rasakan di sini yang area ini ya, dia agak lebih dingin. Dingin. Jadi saya kerasanya juga agak lebih dingin ke badan.
kita ke tempat selanjutnya. Udah lanjut ya. Ya. Kita ke lokasi selanjutnya. Oke. Bang, lampu aman bang. Jadi kita di ruang selanjutnya ini. Ini kayaknya apa ya bang? Apa ini? Kantin mungkin ya? Tempat Ayam. makan mungkin ya? Ayam. Mungkin bisa jadi kantin. Karena situ udah kayaknya area merokok. Luar sini. Oh iya. Dan ini langsung menuju keluar ya ke tengah-tengah gedung yang pertama ya. Jadi dia lebih ke gedung yang ke sana dulu. Sejauh ini gimana? Enggak terlalu Nggak bilang kayak ini pertama ya? enggak terlalu kayak yang gedung pertama. Alhamdulillah gitu. Jadi rada belum kita belum merasakan energi yang begitu kayak kemarin. mana gitu. Kalau kemarin kan emang waduh, jadi emang luar biasa banget teman-teman ya. Makanya Berarti- makanya kejadian Mr. Ki itu ditarik kan. Gitu. Jadi menurut kemarin itu dapat ujangan dari Kim Arno itu memang bener gedung gua itu tidak sekuat tim pertama. Jadi begini teman-teman, kita juga kan di sini tim itu kan ada spiritual juga. Jadi spiritual kita itu ada satu sosok Langsung. yang, Tapi yang kita tuakan, ya. Namanya dibilang tua ya nggak begitu tua, sih. tua sih enggak. Cuman ilmunya yang tua. Jadi dia memberi ujangan Namanya itu Kim Arno ya, nanti spesial. spesial. Pas. Jadi Kim Arno lah yang menjaga kita biar tidak terjadi apa-apa. Nanti minimalisasi sama dia. Nah, Jadi langsung jadi belum melihat kan jurus burung elang. jadi nanti ada kita keluar. bakal tampilkan Kim Arno ya. Iya. Di Pokoknya sesi mediumisasi. Minimalisasi nanti. Nah itu kembali lagi ke topik Ini yang untuk makhluk Mr. Ki, kenapa mereka justru lebih dominan ke gedung pertama? Itu kayak apa? kalau ya? saya sih tahu dah kenapa. Hmm. Saya sih tahu, tapi jangan disebut di sini. Iya. Nanti aja di belakang. Iya. Makanya saya bilang, saya sangat bahagia. Tidak seperti di gedung Mopari ini. Jadi saya juga belum merasakan, memang mungkin tadi ada komunikasi. Ada cuma kayak tadi yang sosok perempuan Iya, yang ada. berdarah itu ngedekat tapi nggak mau ngedekat Tadi full. kan sempat kan di awal kan itu kan ketika Mr. Ki menggambarkan si sosok wanita yang apa ini ya, Mr. K yang ingin kembali kan gitu. Makanya saya tadi bilang jangan terlalu diperhatikan itu karena emang si kakek itu seperti mengatakan yang entong terlalu diperhatikan tinggi Karena memang saya tertariknya tuh bentuknya yang aneh gitu kan, ya manusia makhluk seperti itu kita kan apa sih pemikiran kita yang kalau lihat film atau film-film horor itu kuntilanak cewek baju putih. jadi kayak seperti kayak kayak gitu gitu. misalkan kayak di manusia itu kayak menggoda Mr. Ki biar kita nggak apa yang nanti kita nurut terus maka ada apa nih itu. Makanya tadi jadi gini teman-teman, dari awal dari gedung pertama sampai gedung kedua itu ya saya itu selalu ditemani sama sosok yang positif ya. Dia selalu apa ya mengikuti ya mengikuti terus dan memberitahu ketika emang ada tempat yang jangan dimasukin gitu ya. Ketika ada makhluk ini dia jelasin bahwa makhluk ini seperti ini gitu. Jadi cukup ya nggak terlalu kayak gedung berdua gitu. Ya, mungkin beban Kim Arno juga kan nggak terlalu kan ya, gitu ya. nggak terlalu. Karena kemarin dia juga keringetan. Kan sempat begitu Mr. Ki ketarik intinya makanya saya tutup bilang itu langsung penanganan Kim Arno menangani Mr. Ki Ya dengan sigapnya. dengan siapnya dan kita dari tim di gedung pertama itu ya sekarang kan kita udah beli air Iya. ya tadi Oh iya. kemarin kita lupa teman-teman nggak ada. Jadi air itu dari sesi pertama belum diminum-minum. Bayangkan itu kata air itu
Apa aku dibeli nggak diminum? Saking kita fokusnya ya. Oke, gimana Mr. K? Lanjutnya. Kalau dibilang ya, tadi yang tadi bilang ya, kita kupas saja yang tadi malam. Yang tadi bilang sosoknya. Jadi kalau orang atau pemikiran kita itu yang biasa ngeliat film horor, kuntilanak, cewek, rambutnya panjang, baju putih. dia berbentuk normal aja itu. Bukan. Karena ya itu kakinya balik, Ya makanya kan terus tangannya panjang sampai ke sini dengan kuku yang kukunya itu ya, makanya kan tadi saya bilang itu kan sosok di sini itu miskenya itu dengan beberapa jenis iya. gitu. Tidak yang seperti yang di TV. Ya ada yang di TV juga ada, tapi nggak semuanya seperti itu. Sana yang apa gandeng anak kecil. Kalau yang gandeng kecil itu sosoknya sih normal-normal aja. Cuma pakaiannya Mungkin nanti untuk di sesi mediumisasi juga kita bakal memperlihatkan sosok-sosok gambar sketsanya ya. sketsa Yang gambar nanti kita disiapkan itu. udah disiapkan ya. Nanti pokoknya teman-teman tetap jangan Pantengin terus lah untuk part ketiganya ya. part ketiga ya. Kenapa kita bagi beberapa part ini karena emang tempatnya ini cukup luas teman-teman. Luas Ya. Jadi kalau misalkan kita langsung satu part itu bisa menghabiskan beberapa jam. Mungkin lebih dari jam lebih mungkin ya gitu ya. Bahkan bisa 2 jam 3 jam. Oke, gimana Mas Rifki? Kita lanjut. Lanjut ke gedung utama. Bilang gedung utamanya luas, pasang. Seluas Jadi hati kepada bagaikan itu kalau pasangan itu Ramadan cinta. bukan Ramadan tiba. Oh, Ramadan tiba. Ramadan tiba. Bukan kan Ramadan, bukan Ramadan cinta, Ramadan tiba. Ayo. Oke, udah langsung ya. Oke. Mana Bi? Masalah blocking. Jadi sampai di gedung utama mungkin ya. Ya. Ini gedung utama ini ada pintu besar. Ya, menuju pintu. Jadi mungkin di gedung ini lebih dominannya itu sama Miss K ya, Mr. Y saya. Miss K. Untung Mr. DIY. Beli palu. Jadi mungkin untuk selanjutnya kita bakal ini teman-teman ya, coba untuk mengeksplor untuk di luar ruangannya ya. Di luar dari gedung. ya, di luar gedung. Yang pertama kita udah nanti kita untuk di luar gedung dan coba nanti kita untuk mediumisasi ya Dan gitu. sketsa Dan sketsa gaib pastinya ya. Oke. Jadi untuk kita selanjutnya jangan sampai dilewatkan untuk part 3-nya gitu. Ya. Karena akan ada sesi medium mediumisasi sama explore di area luarnya ya dan sama sketsa yang apa yang kita temukan selama dari part pertama gitu. Tapi ya, ada satu tambahan yang masih dalam saya masih beban. Jadi gini, si makhluk, terlalu banyak beban. aduh, udah banyak. Jangan diomongin di sini. Jadi gini, si makhluk yang kita bilang makhluk perjanjian ini kenapa dalam tanda petik dia minta doa? Apakah memang dalam surat kontraknya? Iya. Biasanya kan kalau misalkan makhluk-makhluk perjanjian gitu, ketika kita lakukan perjanjian itu ada timbal baliknya misalnya. Jadi si makhluk ini dia misalkan ngasih apa dan yang ini pun harus ngasih apa. Kayak misalkan untuk makhluk-makhluk perjanjian itu ya emang lebih dominan itu kan pasti ada tumbal. Ya mungkin bukan bilang tumbal ya, tapi Ya. dia karena dari awal yang kita pernah ngomong misalnya pas pertama kita kan selalu izin beliau ya, karena memang kita ngasihnya cuma seadanya gitu, tidak sesuai yang pertama dia minta. Jadi apa yang mungkin agak marah gitu, karena kita nggak ngasih sesuai yang dia inginkan. Ya.
Jadi kan kenapa tadi bisa disebut kembang itu kan mungkin bahasa kasarnya Mister G ya. Iya. Dari darah itu kan kita kan nggak tahu apakah itu si darah binatang atau bukan darah yang lain. Karena yang masih saya biasanya kan, masih abu-abunya gini. Apakah memang ada keterkaitan dengan beberapa insiden yang Iya. saya omongkan itu? Mungkin nanti coba nanti pas kita tanyakan di mediumisasi. Karena semua akan tetap pas itu di situ. Jadi kita bakal tahu pas kita nanti mediumisasi teman-teman ya. Dan kita akan mengenal sosok Ki Marno siapa Marno. Kita akan tampilkan ritual kita di depan halayak ramai. Oke, kita next ke tempat selanjutnya. Di luar Di luar ya. ya. Nah, di luar ada apa? Ya.